Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Meliani. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang akidah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan akidah, yaitu cabang iman. Di mana cabang iman di sini terdiri dari 4 kriteria, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menjaga aib orang lain. Baiklah, di sini pertama kali saya akan membahas tentang pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang bunyinya amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Menurut Imam Syafi'i, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Orang yang beriman disebut dengan mukmin. Cabang iman meliputi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Nanti akan kita bahas satu persatu. Poin pertama dari cabang iman adalah memenuhi janji. Memenuhi janji dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Perintah memenuhi janji terdapat pada Quran Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat ke-8 yang berbunyi, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ, yang artinya, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Dampak yang akan terjadi apabila kita tidak menepati janji ada 5. Yang pertama, menghilangkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, membuat orang yang dijanjikan kesal dan marah. Yang ketiga, dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Yang keempat, dijauhkan dan dikucilkan oleh sesama dan masyarakat. Yang kelima, digolongkan ke dalam orang-orang yang munafik. Poin kedua yang akan kita bahas dari cabang iman yaitu mensyukuri nikmat. Syukur berasal dari bahasa Arab yang artinya syakara yashkuru syukron, artinya pujian atas sesuatu dan penuhnya sesuatu. Mensyukuri nikmat adalah ungkapan berupa sikap, perbuatan, dan pengakuan atas kesenangan lahir maupun batin yang dirasakan seseorang, lalu memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang mensyukuri nikmat terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 152 yang berbunyi, Fazkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa rasa syukur terbagi menjadi 3 hal, yaitu 1. Ilmu, yaitu menyadari bahwa kenikmatan yang diperolehnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hal atau keadaan, yaitu memperlihatkan kegembiraan atas nikmat tersebut. 3. Amal atau perbuatan, yaitu mengamalkan perkara yang menjadi tujuan sekaligus perkara yang dicintai Allah Sang Pemberi kenikmatan. Adapun cara mensyukuri nikmat yaitu yang pertama dengan hati, contohnya meyakini kebenaran rukun iman dan rukun Islam, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikrullah dan ma'rifatullah. Kedua dengan ucapan, contohnya mengucapkan syahadat, solawat, dan zikir, berdoa hanya kepada Allah, membaca Al-Quran dan mengkajinya, selalu berkata yang baik dan benar. Yang ketiga adalah dengan perbuatan, contohnya seperti rajin, tekun, dan khusyuk dalam beribadah, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mencari nafkah yang halal, mengeluarkan zakat, infak, serta sedekah.
Adapun hikmah apabila kita mensyukuri nikmat. Yang pertama, menjadikan sebab bertambahnya karunia di samping sebagai penjaga dan pemeliharaan nikmatnya. Yang kedua, mendapat balasan dari Allah sebagai janjinya kepada orang yang selalu mensyukuri nikmatnya. Yang ketiga, memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang keempat, meningkatnya kualitas hidup menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi orang yang diistimewakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga dari cabang iman adalah memelihara lisan. Memelihara lisan adalah menjaga lidah agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang dapat menjerumuskan pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang perintah memelihara lisan terdapat pada Quran surah Qaf surah ke-50 ayat ke-18 yang berbunyi, Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Manfaat apabila kita memelihara lisan. Yang pertama, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang muslim di mata Allah. Yang ketiga, dapat meningkatkan keimanan. Yang keempat, memelihara lisan merupakan amalan sedekah yang mendatangkan pahala karena menebar kebajikan. Yang kelima, meminimalisasi terjadinya konflik dengan sesama. Adapun akibat jika kita tidak bisa menjaga lisan kita adalah, yang pertama, menunjukkan keimanan yang tidak sempurna. Yang kedua, melukai hati orang lain. Yang ketiga, timbulnya pertengkaran dan permusuhan. Yang keempat, terhapusnya pahala. Dan yang kelima adalah dimasukkan ke dalam api neraka. Cabang iman yang terakhir kita bahas adalah menutup aib orang lain. Kata aib dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki persamaan, yaitu malu, cela, noda, salah, dan keliru. Menutupi aib adalah menutupi sesuatu yang harus ditutupi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain karena merupakan suatu cela yang memalukan. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap menutup aib yaitu: 1. Selalu berpikir sebelum bertindak. 2. Senantiasa berzikir setiap waktu. 3. Memposisikan diri sebagai muslim yang benar. 4. Mengingatkan diri agar tidak ikut berkomentar apabila bertemu dengan teman yang hendak bergunjing, bahkan lebih baik diam. Adapun manfaat apabila kita menutup aib adalah: yang pertama, tetap terjaganya harkat dan martabat sebagai manusia. Yang kedua, adanya ketenangan, kedamaian, jauh dari kegaduhan dan keresahan, kedengkian serta balas dendam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan mengenai materi cabang iman. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.